warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naura Syala Ulaya sebagai mahasiswa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan tema makna self healing pada remaja yang aktif di media sosial. Dan wawancara ini juga bertujuan untuk menggali pengalaman dan perspektif dari remaja yang aktif di sosial media tentang bagaimana mereka menemukan self healingnya. Dan di sini saya bersama Mbak Linda. Jadi tanpa berlama-lama ya, pertama-tama bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan Mbak Linda di media sosial. Misalnya kayak kamu sering pakai Instagram, TikTok atau platform lain, dan apa saja sih yang biasanya kamu lakukan di sana? Aku sering sih kayak buka-buka sosial media, mungkin kayak Instagram, TikTok, YouTube. Mungkin di TikTok seringnya lihat-lihat video lucu atau video-video random. Terus teman-teman juga sering kirim-kirim video lucu dan video-video random yang lewat brand mereka. Tapi pernah nggak sih kamu kayak merasa down atau tertekan secara emosional? Bisa diceritakan situasi itu dan apa yang kamu apa yang biasanya kamu merasa kamu seperti itu? Sering sih kalau lagi di situasi down, mungkin kayak kalau mendekati hari-hari ujian, misalnya mau UTS, sekarang ini kan mau UTS, terus kayak mau UAS, OSCA juga sering down sih. Dan kalau kamu lagi merasa stres atau down, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi perasaan itu? Apakah ada cara khusus atau aktivitas yang kamu lakukan buat nenangin diri? Biasanya aku dengerin musik sih, dengerin musik klasik atau kalau enggak ya lihat video-video lucu di TikTok. Mungkin itu bisa mengurangi stresnya. Apa yang kamu tahu tentang istilah self healing itu sendiri, dan apakah pernah kamu dengar istilah itu di media sosial atau di lingkungan di sekitarmu, dan apa arti self healing itu menurutmu sendiri? Self healing ya mungkin kalau menurutku itu kayak cara kita untuk merawat diri supaya nggak terjebak dalam pikiran yang negatif, pikiran yang buruk. Nah kayak sering juga aku lihat video atau foto-foto teman-teman yang meluapkan perasaannya atau cara healing mereka itu dengan cara melakukan hobi mereka. Mungkin ada yang muncak, daki gunung, atau jalan-jalan di pantai, jalan-jalan di mall. Mungkin itu salah satu untuk cara menghilangkan stres ya. Lalu apakah menurutmu konten-konten tentang self healing di media sosial itu membantu kamu? Misalnya konten tentang kayak dakwah, lalu afirmasi positif kayak tentang berbagi kebaikan dengan orang yang yatim piatu, lalu atau pengalaman orang lain yang membuat motivasi, misal kayak dari nol tiba-tiba udah sukses gitu, dan apakah itu membantu kamu merasa lebih baik? Mungkin konten-konten kayak gitu mungkin kayak sangat membantu ya, apalagi kayak konten podcast, terus konten-konten yang edukasi. Mungkin itu juga bisa membantu kita keluar dari situasi yang down, bisa membuat kita untuk semangat lagi gitu. Jadi kayak buat motivasi diri sendiri ya. Baik. Lalu pernah nggak sih kamu merasa bahwa media sosial malah bikin kamu lebih stres atau cemas, dan ada pengalaman di mana konten atau interaksi di media sosial itu membuat perasaanmu lebih buruk? Sering banget, apalagi kalau lihat video-video di TikTok ataupun di Instagram. Mungkin ada video-video orang di luar sana yang hidupnya kayak sempurna banget, terus teman-temannya asik, terus kayak apalagi sekarang kan ada tren kayak mengikuti standar TikTok. Mungkin itu bisa membuat kayak insecure dalam diri kita, mungkin bisa bertambah, terus diri kita jadi kurang pede gitu ya. Baik, lo bisa diceritakan pengalaman pribadi yang menurut kamu itu termasuk dalam self healing? Misalnya apakah ada sesuatu yang kamu lakukan di media sosial atau aktivitas lain yang terasa seperti membantu kamu untuk pulih dari stres atau perasaan buruk? Biasanya kalau lagi down ataupun lagi stres, aku tuh cari quotes dari TikTok maupun dari Instagram. Terus pas lagi masa-masa stres ataupun down lagi, aku tuh buka quotesnya, terus bisa jadi lebih termotivasi lagi gitu loh ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Linda untuk meluangkan waktunya wawancara bersama saya, dan semua jawaban yang sudah kamu berikan ini semoga dapat membantu dalam penelitian ini, dan semoga harimu tetap menyenangkan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.